Halo Leo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu memotivasi atau bisa kamu pelajari di dalam kamu menjalankan aktivitas kamu selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bola balik. Kalau tidak cocok dengan kamu bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, yang teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, ada Seven of Swords, Ace of Swords, Two of Pentacles, Judgment, the Empress, the Tower, and the Five of Wands, dan juga the Moon. Ya, endingnya di sini saya lihat kurang memuaskan ya. Ada konflik di sini ya. Ada argumen, ya. Ada pertentangan ya dari satu orang dengan orang lain. Saya ngelihat ini kamu, bisa jadi kamu dengan anggota keluarga, dengan partner kerja gitu ya. Ya, ada situasi emosional yang gak menentu di sini. Ini karena faktor ekonomi, keuangan yang gak stabil. Ya, saya melihat ada beberapa di antara kamu sepertinya dealing ini dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini adalah energi yang boros banget di dalam mengelola uang, menggunakan uang. Ya, ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, bisa jadi energi ini milik kamu sendiri gitu ya kan. Kamu yang boros, tidak mengelola uang dengan baik. Pada akhirnya ketika dealing dengan kebutuhan nih gitu ya, ada kebutuhan di mana kamu harus memenuhi itu. Yes, pengen memenuhi kebutuhan tadi, tapi kondisi keuangan jadi nggak mendukung gitu. Ya, ada judgment ya. Saya ngelihat di minggu ini kamu seperti berusaha nih mempelajari sesuatu secara mendalam ya, mempelajari hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu yang konflik tadi. Ya, mempelajari juga perkembangan perekonomian kamu, karir kamu. Ya, ada semacam tinjauan atas tindakan-tindakan di masa lampau. Siapa yang salah ya? Aku yang salah atau pasanganku yang salah ya? Semacam gitu ya. Kalau kamu adalah sosok yang memiliki ascendance Libra, ya, yang cukup kuat ya, saya melihat kamu akan objektif di dalam menilai siapa yang salah. Bahkan kamu sendiri pun kalau kamu yang melakukan kesalahan, kamu akan mengakui dan berubah, memperbaharui itu. Tapi kalau ascendance Libranya kurang di sini, ya ini bisa jadi semacam cari-cari kesalahan orang lain gitu. Gimana supaya orang lain itu terlihat tampak salah, bahwa dia penyebab kenapa terjadinya adanya masalah keuangan dan konflik. Ya, ada The Empress. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ini ya, menginginkan kehadiran seorang anak ya, karena seorang anak ini belum kunjung tiba, jadi ini menjadi masalah. Jadi untuk di Tower sendiri, kalau saya lihat di sini ini kurang baik ya, karena ada konflik, ada kondisi keuangan yang kurang baik ya. Tiba-tiba ini terjadi ada konflik, tiba-tiba ribut, tiba-tiba berantem, tiba-tiba ada semacam kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi di minggu ini gitu. Jadi ya, bacaan ini ya mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman Leo ya, sebagai perspektif aja ya, jangan diambil untuk energi negatifnya ya. Kita belajar dari tarot ini untuk melihat perspektif. Saya nggak mau menjadi Tuhan juga di sini mengatakan akan ada musibah atau gimana, tapi jadikan ini sebagai pelajaran ya. Oke, ada The High Priestess. Untuk debat tamu tadi ada Queen of Cups. Ya, saling maaf-maafan lah, ikhlaskan sesuatu hal yang udah terjadi ya. Kalau misalnya ada sesuatu di sini seperti musibah, masalah yang menyebabkan kerugian finansial atau menimbulkan kekacauan hubungan kamu dengan orang gitu ya, ikhlaskanlah, maafkanlah ya. Ini adalah saatnya bagi kamu lebih fokus terhadap diri sendiri, fokus untuk mencari kedamaian hati. Ya, juga dalam keadaan tenang kamu akan menemukan titik terang ya, pencerahan. Biasa kalau misalnya kita lagi dalam keadaan kalut ya, ada semacam kebutuhan yang mendesak kita, sementara keuangan kurang nih, kerjaan juga nggak ada misalnya ya. Jadi kadang membuat pikiran kita ini jadi kalut gitu ya.
bisa bawahannya jadi marah, mudah terpancing marah gitu ya. Ya, nah kalau kamu turutin itu terus, ini bisa menimbulkan adanya semacam kekacauan, keributan gitu. Lebih bagus tarik diri gitu ya. Tarik diri, tenangkan hati dan pikiran ya. Renungkan apa yang sudah terjadi. Lihat nih sisi positif negatif. Kenapa terjadi ada masalah keuangan? Ya, misalnya kamu yang udah berumah tangga ya, jangan melulu gitu menyalahkan pasangan. Lihat juga pribadi ke kamu sendiri. Apakah kontribusi kamu, atau pastinya kamu juga memiliki kendali atau pengaruh di dalam sana ya, kenapa masalah perekonomian juggling kan gitu ya, namanya sepasang suami istri itu sudah menjadi satu ya kan, enggak dua lagi gitu, kecuali kalau sering berantem nih gitu. Jadi masalah keuangan juga udah pisah-pisah gitu ya. Oke, ada Queen of Cups ya, ada semacam pengorbanan di sini ya. Saya lihat beberapa di antara kamu nih senang berkorban, sering juga berkorban, memberikan yang terbaik terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang kamu cintai. Tapi ketika kamu nih benar-benar butuh, atau ketika kamu lagi down, sepertinya mereka kurang memahami keadaan kamu. Nah, itu yang membuat kamu di sini jadi seperti geram gitu ya. Ya. Ya, di minggu ini untuk Leo ya. Ya, hati-hati di dalam menggunakan keuangan. Jangan terlalu boros. Juga diperhatikan nih pasangannya ya. Kalau bukan kamu yang boros, bisa jadi pasangan kamu. Hati-hati juga di dalam bekerja atau menangani suatu project. Kamu yang melakukan perjalanan juga ini harus lebih cautious ya. Teliti gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu Leo. Karir Leo dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Leo. Oke. Ada Five of Swords, the Sun, ada Ten of Cups, the Lovers, Two of Pentacles, the Hermit, Seven of Swords, dan juga the Stars. Ya, ada semacam perayaan dengan keluarga, ya, semacam undangan, ya, semacam kegiatan atau tradisi yang dijalankan di dalam keluarga. Ini bisa jadi pesta pernikahan atau ada kegiatan-kegiatan tahunan yang diselenggarakan bersama dengan keluarga. Ya, tapi ada masalah keuangan gitu ya. Ya, ada Seven of Swords di sini. Seven of Swords juga nih. Ini gara-gara ada nih yang boros nih gitu ya. Jadi kamu nih yang pasangan jadi saling menyalahkan. Kamu tuh boros banget, beli ini yang gak penting tuh kamu beliin gitu ya kan. Ya, entah kemana aja semua uang gitu. Jadi saling menyalahkan. Nah, ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan untuk Leo di minggu ini dengan pasangan. Ya, atau kamu ini dengan partner kerja ya. Bukanlah posisi yang pas bagi kamu saling menyalahkan. Misalnya ada teman kamu yang menyalahkan kamu, terus kamu menyalahkan balik, artinya kamu menerima energinya dia gitu. Kadang-kala ya kalau di karir itu ya, kan selalu ada orang yang pengen menjatuhkan kita ya, atau berusaha nih untuk menghapus eksistensi kita ya. Jadi kalau kamu merespon itu, kamu ya ketarik energi itu gitu ya. Jadinya fokus kamu terkuras, pikiran kamu terkuras, energi kamu terkuras gitu. Sebaiknya kamu sudah mengidentifikasi orang-orang yang pengen ngejatuhin kamu, itu dicuekin aja lah kan gitu. Jangan bawa hati, jangan terlalu sensitif gitu ya. Ya, cukup tahu, oh ternyata ini toh diri kamu. Nah, dengan demikian kan kamu sudah lebih bisa fokus terhadap diri kamu. Kamu bisa ngeproteksi diri kamu, mempersiapkan mental, ngeproteksi hati ya. Jadi kapan aja misalnya orang-orang yang pengen ngejatuhin kamu ini mau menyerbu kamu udah siap mental. Gitu tuh. Ya, orang-orang sukses akan fokus terhadap tujuannya, terhadap dirinya. Tapi orang yang orang sukses yang semacam ini pasti akan bahagia ya. Tapi kalau orang yang selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain, enggak akan bahagia. Intinya seperti itu. Ada The Lovers. Saya lihat kamu dengan orang terdekat kamu di sini adalah sosok ini ya, ada chemistry di sini, ada kecocokan gitu, ada lovers nih itu. Ya. Cuman itu tadi ya,
di dalam keuangan dia sulit. Ada gitu ya. Di hubungan asmara bagus, rumah tangga bagus, tapi keuangan kurang gitu. Nah, kalau saya ngelihat ya, ada beberapa di antara kamu ya bersyukur ya, menerima hidup ini apa adanya. Yang penting bahagia dengan pasangan. Kalau misalnya masalah keuangan nggak terlalu yang wow banget ya, it's fine gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang berpikir bahwa segala sesuatu yang di luar itu bisa dipolesi kok gitu ya kan. Banyak orang seperti itu sekarang, terlihat sangat mewah seperti orang kaya, tapi sebenarnya enggak tuh gitu ya, dan enggak bahagia kan gitu. Jadi di Instagram, di Facebook tampil sangat bahagia, tapi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya yang perlu kita benahi itu adalah hubungan yang baik antara diri kita dengan orang terdekat yang kita kasihi. Itu yang paling penting ya. Makna kebahagiaan itu tidak selalu bisa ditakar lewat materi ya. Banyak orang kaya juga udah berkelimpahan kemewahan, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Ya, hidup sederhana, tapi bahagia bersama dengan orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Ya, masalah keuangan di sini nih hanya saja bisa mengontrol diri ya di dalam memanage keuangan. Itu aja yang paling penting untuk Leo sebenarnya saya lihat di sini. Ini energi bagi kamu yang memiliki berkat hubungan atau pasangan yang bagus nih sebenarnya. Ada the lovers nih, ada the sun. Ya, ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Dan ada the Hermit di sini ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Virgo ini. Jadi ada semacam sesuatu yang boom gitu ya. Seperti meledak, surprise ya. Nggak buru-buru amat sih saya lihat di sini, cuman ya itu tadi ya, bisa menimbulkan adanya masalah ya. Kalau saya ngelihat ini lebih kebutuhan mendadak yang harus dan nggak mau harus dipenuhi gitu ya. Ya, komunikasi yang baik sangat penting di minggu ini ya, sehingga untuk ngebantu menghaluskan konflik ini ya. Jangan sampai konflik ini menguras energi. Saya ngerasa energi yangnya di sini ya, api ini besar banget dia sifatnya destruktif, nggak mau kalah gitu. Jadi jangan sampai kepancing nih Leo di minggu ini gitu ya. Sekali meledak dia ini bisa kena dampak semuanya kan gitu ya. Jadi nggak mau sampai menyakiti orang lain. Kalau kita sudah sempat menyakiti orang lain, secara tidak langsung kita juga menyakiti diri kita sendiri ya. Ya harus bisalah mengontrol emosi, mengontrol diri di minggu ini. Beberapa di antara kamu saya lihat ya, di minggu ini fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk meningkatkan skill ya, belajar gitu ya, supaya aku bisa nih naik ke level atau posisi yang lebih expert ya, supaya aku lebih percaya diri lagi di dalam berkarir. Bagus banget ya, minggu ini adalah minggu yang baik untuk Leo di dalam mengevaluasi diri, belajar untuk berkomunikasi dengan baik, kontrol diri, tidak terpancing emosi, dan fokus terhadap hal-hal yang positif. Jangan fokus terhadap sesuatu yang mengecewakan kamu atau orang-orang yang menyakiti hati kamu gitu ya. Jadi anggaplah ini semua ya, goncangan-goncangan ini sebagai cobaan atau tantangan ketika kamu lagi menanjak ke atas, karir kamu sedang berjalan. Nah, biasa gitu kalau kita memulai sesuatu usaha, bekerja gitu ya, pasti ada tantangan, ada keinginan menabung juga, pasti ada juga nih cobaan, tiba-tiba ada kebutuhan kan gitu ya, harus dipenuhi kan gitu. Nah, ini ujian kesabaran juga gitu. Jadi kembali ke kamunya, apakah kamu akan give up atau kamu akan tetap konsisten gitu. Jadi kalau kamu give up, ini bisa jadi runtuh. Tapi kalau misalnya kamu nggak give up ya, oke, it's fine, kita mulai lagi dari awal, menabung lagi gitu ya.
Nah, artinya di sana kamu survival kan gitu ya. Ibarat citah nih ya di padang gurun. Ya, namanya nge-survive. Gak ada air di sana, tapi kalau citah yang memiliki insting yang bagus banget, dia akan memanfaatkan itu dengan baik. Ya, dia akan tahu bahwa di dalam di bawah, di dasar gurun itu pasti ada air gitu, walaupun sedikit. Dia akan menggali itu, menggali. Artinya ada usaha di sana, terus mencoba. Nah, menggunakan tenaga powernya semampu dia hingga dia memperoleh sumber mata air itu. Ya, jadilah sosoknya seperti itu. Jangan give up. Kalau kamu give up, udah tinggal lay down, berbaring di atas padang gurun menunggu nasib kan gitu. Ya, oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.